نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث والثلاثون, hadis yang ke-33, ma'rifatul musalsal. Ma'rifatul musalsal. Baik, mungkin agak ribut ya, lagi hujan deras di sini. Nah, kata beliau rahimahullah, ma'rifatul musalsal. Nah, al-musalsal adalah hadis ya, yang memiliki keserupaan dan kesamaan pada setiap tabaqatnya. Al-musalsal adalah hadis yang setiap perawi dari tabaqatnya ya itu memiliki persamaan, memiliki kesamaan. Di mana terkadang kesamaan ini berlanjut dari awal sanad sampai akhir sanad, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang juga tidak sampai di akhir sanad, hanya di pertengahan sanad atau yang semisal dengannya. Nah, jadi kadang tasalsulnya baik. Jadi kadang tasalsulnya tam ya, sempurna dari awal sampai akhir, dan kadang tasalsulnya cuma pada sebagian sanad saja. Dan tasalsul dalam hadis itu bisa terjadi pada sanadnya, yakni tasalsulnya pada sifat sanadnya, perawinya, dan tasalsul juga bisa terjadi pada al-matan. Bisa terjadi pada al-matan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ma'rifatul musalsal. Wa qad yakunu fi sifatir rawi. Musalsal atau tasalsul itu bisa terjadi pada sifat perawi. Kama idza qala kullun minhum sami'tu au haddatsana au akhbarana wa nahwu dzalik. Semisal setiap perawi dalam sanad mengucapkan sami'tu, ataukah semuanya mengucapkan haddatsana, atau semuanya mengucapkan akhbarana. Dari awal sanad sampai akhir sanad menggunakan kata sami'tu atau sami'na ya, atau asma'u dan semacamnya. Dan ini dikatakan musalsal bis sama. Hadisnya musalsal bis sama, di mana setiap perawi pada setiap tabaqatnya ya menggunakan kata sami'tu. Atau semuanya menggunakan kata haddatsana. Dikatakan musalsal hadis al-musalsal bit tahdits. Ya, semuanya perawi menggunakan kata haddatsana, musalsal bi sighatit tahdits. Atau semuanya menggunakan akhbarana. Ya, semuanya menggunakan akhbarana. Nah, wa nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Baik. Ini pada sifat perawi. Fi sifatir riwayah. Maka yakunu fi sifatir riwayah, pada sifat riwayatnya. Ataukah misalnya semua perawinya menggunakan an. Dari awal sanad sampai akhir sanad semuanya menggunakan an. Dikatakan musalsal bil an-ana. Masalah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, au fi sifatir rawi. Bisa juga terjadi pada sifat perawi. Pada sifat perawi. Nah, sebelum kita lanjut, ini sifatur riwayah. Jadi yang sama adalah sifat periwayatannya dari guru dari perawi
dari mukharrij hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada sebagiannya, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Di antara contoh musalsal dalam sifatur riwayah adalah hadis al-musalsal birrahmah. Al-hadis al-musalsal birrahmah atau al-musalsal bil awwaliyah. Di mana setiap perawi sebelum menyampaikan hadisnya dia mengatakan haddatsana syaikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Kemudian di atasnya lagi berkata qala haddatsana syaikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana syaikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Terus sanadnya bersambung ke atas sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah. Ya, sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah. Dan ini termasuk hadis musalsal, ya, dikenal dengan istilah al-musalsal bil awwaliyah. Ini termasuk hadis musalsal yang sahih yang masih berlangsung tasalsul sampai di zaman sekarang. Ya, sampai di zaman sekarang. Tasalsulnya hanya berhenti di Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah berkata, meriwayatkan dari An Amr ibni Dinar, An Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin As, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nah, ini musalsal fi sifati riwayah. Baik. Atau misalnya itu bentuk-bentuk yang lain, ya, bentuk-bentuk sifat riwayah. Kita bacakan dulu semua. Kata beliau, au fi sifati rawi, atau pada sifat perawinya. Bi an yaqula halar riwayati qawlan qad qalahu syaikhuhu lahu au yaf'alu fi'lan fa'ala syaikhuhu mislahu. Atau bisa juga pada sifat perawinya. Misalnya, dia berkata ketika memberikan riwayat kepada muridnya, dia mengucapkan ucapan yang juga dikatakan oleh gurunya dulu ketika gurunya menyampaikan hadis kepadanya. Atau dia melakukan suatu amalan yang gurunya dulu melakukannya juga ketika gurunya menyampaikan riwayat kepadanya. Ya. Misalnya yang musalsal dengan qaul seperti al-hadis al-musalsal bil mahabbah. Al-musalsal bil mahabbah. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wala tada'anna inni uhibbuka faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Dalam riwayat lain, "Wala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Mu'adz. Mu'adz bin Jabal kemudian mewasiatkan hal yang sama kepada As-Sunabihi. Mu'adz berkata kepada As-Sunabihi, "Inni uhibbuk faqul." Ya, aku mencintaimu karena Allah, maka katakanlah ucapan ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. As-Sunabihi juga berkata demikian kepada murid di bawahnya, kepada muridnya. Ya, kemudian muridnya mengucapkan ucapan yang sama kepada muridnya di bawah, dan seterusnya sampai di zaman sekarang. Ya, ini termasuk hadis musalsal yang sahih. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis musalsal yang asahu al-musalsalat adalah al-musalsal bil mahabbah. Bahwa hadis musalsal yang paling sahih, ya, adalah hadis musalsal bil mahabbah. Dan perlu diketahui bahwasanya butuh dibedakan antara kesahihan hadis, kesahihan sanad dengan kesahihan lafaz at-tasalsul. Ya. Terkadang hadisnya sahih tapi tasalsulnya tidak sahih. yakni tidak benar riwayat itu atau kalimat itu diucapkan turun-temurun dari perawi ke perawi berikutnya. Enggak. Tapi asal hadisnya sahih. Asal hadisnya apa? Sahih. Nah, maka hadis al-musalsal bil mahabbah ini adalah hadis yang paling sahih tasalsulnya. Seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini
tasalsul fi sifatir rawi dalam hal qaul, ucapan. Ada juga tasalsul pada sifatur rawi yang sifatnya fiil, amalan. Misalnya ini terlepas dari sanadnya yang dhaif, ya. Misalnya at-tasalsul bil qabd, ya. Al-qabd 'ala lihya, ya. Tasalsul dengan memegang janggut. Tasalsul dengan memegang janggut. Ya, di mana hadisnya tentang takdir, ya, tentang qadar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis amantu, ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban beriman kepada takdir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Beliau bersabda seperti itu seraya memegang jenggotnya. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa, ya. Dia menyampaikan hadis ini kepada tabi'in dan dia juga mengucapkan hal yang sama. Ya, mengucapkan amantu bil qadar khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi seraya memegang janggutnya. Terus ke bawah tasalsulnya sampai di periwayat hadis. Ini contoh tasalsul bil fi'il. Ini terlepas dari dhaifnya riwayat, ya. Nah, karena memang tasalsul ini hadis yang sahih, yakni yang sahih tasalsulnya itu tidak banyak. Ya, kebanyakannya mulafaq. Ya, bahkan maudhu. Kebanyakannya palsu. Maksudnya palsu di sini tasalsulnya yang palsu, bukan hadisnya. Jadi terkadang di zaman-zaman mutaqaddimin, di zaman-zaman belakangan, ketika dia mendapati hadis tasalsul dari atas, ya, dan terputus di tengah jalan, terkadang ada orang-orang yang semangat, ya, tapi tidak, ya, salah ini, ya, sengaja melanjutkan tasalsul ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat gharabah dalam riwayat. Ya, seperti dalam hadis tadi, hadis al-musalsal bil awwaliyah, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang sahih adalah tasalsulnya sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah saja. Tapi ada sebagian orang di zaman belakangan yang menambahkan tasalsulnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak syah. Ini tidak syah. Kata beliau, "Tsumma yatasalsalul haditsu min awwalihi ila akhirih." Kemudian kata beliau rahimahullah, tasalsul dalam hadis itu bisa terjadi utuh dari awal sanad sampai akhir sanad. Seperti dalam hadis al-musalsal bil mahabbah tadi. Ya. Tsumma wa qad yanqati'u ba'dahu min awwalihi aw akhirih. Dan terkadang juga hanya berhenti di tengah-tengah, tidak lanjut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya hadis al-musalsal bil awwaliyah tadi. Iya. Bahkan ada yang tasalsulnya hanya sampai di sanadnya ulama mutaqaddimin. Di zamannya ulama mutaakhirin. Seperti misalnya hadis al-musalsal bi yaumil id. Ya, musalsal bi yaumil id. Yani tasalsulnya ini berkenaan dengan waktu. Yakni berkenaan dengan sifatur riwayah. Di mana hadis ini dibacakan oleh guru kepada muridnya setiap hari raya. Ya. Yang memulai kebiasaan ini adalah Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah. Al-Hafidz Al-Munziri dari kalangan ulama mutaakhirin. Beliau yang pertama kali memulai menceritakan hadis ini pada hari raya, yakni hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. 6 ayyuhan nas dalam hadis itu tentang perintah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin bagi yang yang setelah mendengarkan khutbah dia boleh pulang, ya. Man ahabba yasma'al khutbah falyajlis wa man ahabba yansarif falyansarif. Bihadzal ma'na. Ya. Ini Al-Munziri memulai kebiasaan membacakan hadis ini setiap hari raya dan itu diteruskan oleh para ulama setelahnya sampai di zaman sekarang. Ya, sampai di zaman sekarang. Jadi bahkan sanadnya
Tidak tasalsul sampai ke Imam Muslim karena periwayat hadis ini adalah Imam Muslim. Ya. Bahkan sanadnya tidak tasalsul sampai ke Imam Muslim. Ya, ala kulli hal, jadi kadang tasalsul itu berlangsung full dari awal sanad sampai akhir sanad sampai di zaman sekarang, atau kadang cuman berhenti di tengah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa faidatut tasalsuli bu'duhu minat tadlisi wal inqita'. Manfaat adanya hadis musalsal tasalsul ini, yakni tentunya manfaat ini hanya ada kalau tasalsulnya sahih. Kalau tasalsulnya apa? Sahih, yakni sifat yang menjadi sifat yang berulang-ulang di tiap tabaqat itu sahih. Sekali lagi butuh diingatkan, bedakan antara status hadisnya dengan status tasalsulnya yang berulang-ulang itu. Ya. Kebanyakan hadis musalsal itu, kebanyakannya tasalsulnya itu doif, tidak syah, bahkan ada yang palsu. Ya. Namun asal hadisnya, matannya sahih. Ada yang ya, banyak yang hadisnya, matan hadisnya sahih, kesamaannya itu dibuat-buat oleh orang belakangan. Sengaja dibuat-buat kesamaannya supaya tasalsulnya berlangsung terus menerus. Dan itu banyak diantaranya yang palsu. Nah, kata beliau, faidatut tasalsul, manfaat tasalsul, yakni kalau tasalsulnya sahih. Kalau tasalsulnya sahih, maka ini faidahnya. Tapi kalau tidak sahih, ya tidak ada faidahnya. Ya. Kata beliau, manfaatnya tasalsul adalah jauhnya sanad yang tasalsul itu jauh dari tadlis. Jauh dari tadlis karena adanya keserupaan di tiap di setiap tawaqat itu menunjukkan bahwa dia mengalami hadis itu secara langsung. Dia mendengarkan hadis itu secara langsung, dia melihat gurunya ya melakukan amalan itu secara langsung sehingga menjauhkan dari tadlis. Tidak mungkin ada mudallis yang berani meriwayatkan hadis musalsal. Enggak mungkin. Karena kapan dia nekat, dia akan berbohong. Dia akan dusta. Ya kan? Dia akan dusta kalau meriwayatkan hadis musalsal. Maka mudallis tidak akan meriwayatkan hadis musalsal. Demikian pula bu'duhu minal inqita'. Jauh dari terputus. Sama ya, intinya sama. Tadlis kan juga nau minal inqita'. Yani tidak akan mungkin seorang yang tidak pernah melihat suatu kejadian, tidak pernah mendengarkan ucapan guru secara langsung, kemudian dia berani meriwayatkan musalsal. Ya, nggak mungkin. Karena kalau dia berani berarti dia berdusta. Nah, maka manfaat adanya tasalsul, kalau tasalsulnya sahih, manfaat adanya tasalsul dalam hadis, dalam sanad, kalau sahih, adalah menjauhkan dari kemungkinan tadlis dan inqita'. Baik. Wa ma hadza qallama yasihhu haditsun bi tariqin musalsalin wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, walaupun demikian sangat jarang ada hadis yang sahih melalui jalur tasalsul. Perhatikan ya, jarang yang sahih dengan jalur tasalsul. Jadi tasalsulnya jarang yang sahih. Adapun hadisnya sendiri bisa jadi sahih. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, tapi tasalsulnya tidak sahih. Wallahu alam. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil ba'its ay yakunu dha'fu fi wasfit tasalsul la fi aslil matan. Maksudnya Ibnu Katsir, jarang ada hadis musalsal yang sahih, yakni kebanyakannya dhaif itu pada sifat tasalsulnya. Jadi yang dhaif pada sifat tasalsulnya, la fi aslil matan, bukan pada asal hadisnya, matannya. Li'annahu qad sahhat mutunu ahadits katsirah wa lam tasihha riwayatuha bit tasalsul. Dikarenakan ada banyak matan hadis yang sahih tapi ternyata tasalsulnya tidak sahih. Tasalsulnya tidak sahih. Wallahu alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naw'ur rabi'u was salasun. Ya. Baik, walaupun demikian, para ulama hirs ya, terutama di kalangan ulama ya mutaakhirin, mereka hirs menulis dan mengumpulkan hadis-hadis yang dikatakan musalsal dengan menutup pandang sahih atau tidaknya tasalsulnya. Mereka menghimpun saja semuanya. Mereka menghimpun. Nah, terlepas dari tasalsulnya sahih atau tidak, ini mimbab milahil ilm. Mimbab milahi al-ilm. Yani sekedar intermezzo saja dalam ilmu menambah semangat gitu. Baik.
Nggak bisa dijadikan tentunya menghabiskan waktu di situ, tapi sekedar tambah-tambahan saja. Ya, di antara penulis kitab apa namanya musalsalat yang masyhur dari kalangan ulama mutaakhirin adalah Syekh Waliullah Ahmad Ibn Abdurrahim Ad-Dihlawi rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga punya banyak musalsalat. Ya, karya tulis dalam masalah musalsal. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir, an-naw'ur rabi' wa tsalasun. Jenis hadis ke-34. Ma'rifatu nasikhil hadis wa mansukhi. Mengenal hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadzal fannu laisa min khasa'is hadzal kitabi bal huwa bi usulil fiqh ashbah. Nah, ini jelas dari awal sudah ditekankan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa pembahasan ini bukan pembahasan ilmu hadis, ya, secara khusus, bukan. Justru pembahasan ini lebih dekat kepada disiplin ilmu usul fiqh, ya, sebagaimana yang ma'ruf. Qala rahimahullahu taala, dikarenakan nasikh wal mansukh, ya, tidak memberikan dampak apa-apa dari sisi periwayatan. Karena himmatur riwayah adalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengannya atau tidak, itu himmahnya. Ya. Himmatur riwayah adalah makbul atau mardud. Dan tidak dibicarakan masalah dia ma'mulun bihi atau ghairu ma'mulun bihi. Enggak dibicarakan masalah dia diamalkan atau tidak diamalkan. Enggak. Pembahasan suatu hadis diamalkan atau tidak, itu pembahasan usul fikih. Ya. Karena itulah perhatikan, setiap disiplin ilmu itu memiliki kaidahnya tersendiri. Setiap disiplin ilmu memiliki kaidahnya tersendiri. Enggak bisa kita menggunakan kawaid usul fikih, kawaid usuliyah di dalam mustalahul hadis. Demikian pula sebaliknya, tidak bisa menggunakan kawaid mustalahul hadis ke dalam usul fikih. Kan begitu. Maka pembahasan nasikh wal mansukh ini pembahasannya erat dengan usul fikih, bukan ke mustalahul hadis. Di mana usul fikih yang membahas apakah hadis tersebut ma'mulun bihi aw la. Apakah diamalkan ataukah tidak diamalkan, di antara alasannya karena dia mansukh. Karena itulah ilmu mustalahul hadis itu hanya membahas seputar apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dengannya atau tidak. Bersabda dengannya atau tidak. Adapun dari sudut pandang apakah hadis itu diamalkan atau tidak, apakah boleh berhujjah dengan hadis tersebut atau tidak, itu lebih erat kaitannya dengan usulin wal fuqaha. Usulin wal fuqaha. Karena itulah kita temukan, ya, kita temukan fuqaha dan usuliyin, baik dari kalangan muhaddisin maupun selainnya, mereka berdalil dengan hadis yang dhaif. Menurut muhaddisin dhaif, tapi fuqaha beramal dengannya. Beramal dengan kandungannya. Kan begitu. Cukuplah menjadi bukti hal ini adalah hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Di mana Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ittafaqa ahlul hadis ala dha'fi. Bahwa para ulama hadis sepakat akan dhaifnya hadis tersebut, bersamaan dengan itu para fuqaha beramal dengannya, bahkan mereka sepakat ijma' dengan kandungannya. Ijma' dengan kandungannya. Jelas ya? Ya. Maka ketika hadis tersebut sahih, maka amalan ataupun wadhifah muhadditsin sudah selesai di situ. Adapun masalah nasikh ataupun mansukh, ya, diamalkan atau tidak diamalkan, maka di sini amalannya al-usulin. Walaupun bukan berarti tidak ada sama sekali kaitannya dengan muhadditsin. Karena di antara syarat mutlak menetapkan nasikh dengan mansukh adalah al-ilmu bit tarikh. Tentunya ya, mengetahui apa? Tarikh hadis. Yang mana yang disabdakan pertama dan mana yang belakangan. Dan itu membutuhkan pengetahuan terhadap riwayat tentunya. Ya, pengetahuan terhadap apa? Terhadap riwayat tentang sahabat, ma'rifatus sahabi dan seterusnya. Baik, ala kulli hal, kesimpulannya seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa ini ada bagian dari ilmu mustalahul hadis di dalamnya, tapi dia kepada usul fikih asbah, lebih dekat. Wa qad sannafa an-nasu fi hadza kutuban katsirah mufidah.
katsiratan mufidah min ajalliha wa anfa'iha kitabul hafidhil faqih Abi Bakrin al-Hazimi rahimahullah. Ada banyak ulama yang mengarang berbagai karya tulis dalam masalah ini, ya, yang semuanya mufidah. Di antara yang paling penting dan yang paling bermanfaat adalah karya Abu Bakar Al-Faqih Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala. Nah, kitabnya Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh min al-Athar. Nah, kata beliau, wa qad kanat lisy-Syafi'i rahimahullahu taala fi dzalikal yadut tula kama wasafahu bihil Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala punya ilmu yang luas masalah nasikh wal mansukh sebagaimana yang diakui sendiri oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah fil Ba'its mengomentari hal ini. Kata beliau, ma'rifatun nasikh wal mansukh min al hadits fannun min ahammi fununihi wa adaqtiha wa as'abiha. Kata beliau, mengetahui hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh ini termasuk pembahasan yang paling penting dari pembahasan hadis. Wa adaqtiha, yang paling rumitnya, wa as'abiha, yang paling beratnya, yang paling susahnya. Ya. Kenapa dikatakan ilmu ini paling berat dan paling paling susah? Dikarenakan sangat berbahaya sekali kalau salah. Maksudnya, kalau kamu salah menetapkan itu itu mansukh, berarti apa? Kamu membatalkan hadis Nabi. Ya. Kamu mengatakan ini hadis Nabi tidak berlaku. Dan itu suatu kelancangan yang besar kalau sengaja salah atau bergampangan dalam hal itu. Ya. Meyakini bahwa suatu hadis sahih tapi tidak berlaku, tidak boleh lagi diamalkan, ini bukan perkara yang ringan. Karena itulah tidak sembarangan ulama yang berbicara dalam masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, qala az-Zuhri rahimahullah, a'yal fuqaha'u wa ajazahum an ya'rifu nasikhal hadithi min mansukhi. Kata Zuhri rahimahullah, para fuqaha sudah lemah, ya, sudah tidak mampu untuk mengetahui mana nasikh dan mana mansukh. yakni karena beratnya perkara ini dan sedikit di kalangan fuqaha yang menguasai masalah ini. Wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kana lahu yadun tula fi hadzal fan. Ya, Syafi'i rahimahullahu taala wa radiya'an punya pengetahuan yang luas dalam hal ini. Qala Ahmad bin Hanbal ibn Warah wa qad qadima min Misra katabta kutub asy-Syafi'i qala la qala farratta ma alimna al-mujmala min al-mufassar wala nasikh al-hadits min mansukhihi hatta jalasna Syafi'iyah. Imam Ahmad pernah bertanya kepada Ibnu Warah. Ibnu Warah di sini adalah Muhammad bin Muslim bin Warah, ya, Ar-Razi, ulama negeri Roy, ya, setabaqat dengan Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Muhammad bin Muslim bin Warah. Ketika itu Ibnu Warah baru pulang dari Mesir. Dan ini nampak bahwa ketika Syafi'i rahimahullah sudah pindah ke Mesir, sudah menetap di Mesir. Maka Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Warah setelah dia meninggalkan Mesir menuju Baghdad, ketemu dengan Imam Ahmad di Baghdad. Katabta kutub Syafi'i. Waktu kamu di Mesir, apakah kamu menyalin buku-bukunya Syafi'i? Kata Ibnu Warah, lah. Kata Ahmad, farratta, kamu membuang-buang kesempatan berharga. Kamu membuang-buang kesempatan berharga. Kami tidaklah mengetahui yang mujmal dari yang mufassar, tidak mengetahui nasikh dan mansukh sampai kami duduk berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qad allafa al-Hafidz Abu Bakrin Muhammad ibn Musa al-Hazimi rahimahullah al-mutawaffa sana 84 wa 500 kitaban nafisa fi hadzal fan sammahu li'tibaru fi bayanin nasikh wal mansukh min al-athar tubi'a fi Hyderabad wa Halab wa bi Misr. Nah, kemudian beliau menyebutkan karya tulis dari Al-Hazimi, Abu Bakar Al-Hazimi rahimahullahu taala. Baik, thumma qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma an-nasikhu qad yu'rafu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian an-nasikh, cara mengetahui an-nasikh ada beberapa cara. Cara yang paling pertama dan yang paling utama
Cara yang paling pertama dan paling utama adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Qaulihi kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wa nahwu dzalik. Ya, wa nahwi dzalik. Ini jelas ya. Ini nasikh dan mansukh muttasil, ya. Nasikhnya muttasil dengan mansukhnya. Terdapat dalam satu riwayat. Ya. Kuntu, yakni dulu, ya, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, yakni al-an fazuruha. Maka kalimat fazuruha nasikh terhadap an-nahi pada kalimat kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kemudian di antara cara untuk mengetahui cara yang kedua untuk mengetahui nasikh dan mansukh tentunya adalah qaulus sahabi. Qaul as-sahabi. Ya, seperti misalnya ucapannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa? 6 tentang ar-radhaah, ya. Tentang apa? Susuan itu. Yang awalnya 10 susuan kemudian dimansukh menjadi 5 susuan dalam mahram, al-mahram bi apa namanya? Bi radhaah. Nah, atau misalnya ucapan siapa Jabir ibn Abdullah, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Ya, walaupun ada kedhaifan ya dalam riwayatnya, ini sekedar min babit tamsil saja, min bab percontohan saja. Ucapan Jabir ibn Abdullah dikatakan kana akhiru amrayni, ya. Amrai Rasul kana min akhiri apa amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling terakhir dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tarkul wudu mimma massatin nar. Ya, tidak berwudu dari yang disentuh oleh api, yakni tidak membatalkan wudu. Ya, dan yang semisal dengannya dari ucapan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dan mereka adalah sumber kedua dalam menetapkan hadis nasikh dengan mansukh. Walaupun demikian butuh diperhatikan bahwa sebagaimana ma'ruf dalam usul fikih bahwa kalimat sahabat nasikh nusikhat hadhil ayah tidak selamanya bermakna nasikh menurut istilahnya ulama mutaakhirin, ya, dalam usul fikih. Karena kalam ucapan sahabat hadhil ayah nasikhatun li hadhihi, misalnya ayat ini menasakh ayat ini, makna nasakh di kalangan sahabat itu lebih umum, mencakup apa? Takhsisil umum atau taqyidil mutlak. Mencakup takhsis al-umum wa taqyid al-mutlak. Maka terkadang ada ayat yang satu ditaksis dengan ayat yang lain, kemudian sahabat mentakbir dengan kalimat nasikh. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan, ya. Tidak serta-merta ketika sahabat ketika kita mendapati sahabat mengucapkan kata nasikh atau ini mansukh, ya, langsung dimanakan seperti dengan makna istilahi. Nah, karena makna mansukh ataupun nasakh di kalangan sahabat a'am, mencakup takhsis al-umum dan taqyid al-mutlaq. Tsumma qala rahimahullah, cara yang ketiga untuk mengetahui nasikh, wa qad yu'rafu dzalika bit-tarikh wa ilmi sirah. Ini cara yang ketiga. Diketahui dengan tarikh dan ilmu sirah. Wa huwa min akbaril auni ala dzalik. Dan ini diantara apa merupakan apa? Merupakan sarana terbesar mengetahui hal ini. Kama salakahu Syafi'i fi hadis aftaral hajim wal mahjum. Sebagaimana yang ditempuh oleh Imam Syafi'i rahimahullah terhadap hadis aftaral hajim wal mahjum yang menunjukkan bahwa bekam membatalkan puasa. Kata Syafi'i wa dzalika fi zamanil fath. Dan hadis ini pada Fathu Mekkah. Fi sya'ni Ja'far bin Abi Thalib. Pada zamannya atau berkenaan dengan Ja'far bin Abi Thalib yang beliau dibekam ketika itu. Kemudian wa qad qutila bi Mu'tah qabla al-fathi bi ashhur. Ya. Di mana Ja'far bin Abi Thalib beliau wafat di perang Mu'tah beberapa bulan sebelum Fathu. Beberapa bulan sebelum Fatah. Nah,
sini ada ta'liq di nomor 3, wa dzalika fi zamanil fath, dikatakan kadza fil aslain. Ya. Wa sahaha Syekh Syakir ila qawlihi wa dzalika qabla al-fath. Wa dzalika qabla al-fath. Wa fil asal wa dzalika fi zamanil fath wa huwa khata'un wadhi. Ini ya dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Jadi kalimat wa dzalika fi zamanil fath ini keliru. Yang benarnya wa dzalika qabla al-fath. Wa dzalika qabla al-fath. Nah, yakni Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriah. Nah, jadi hadis ini aftarul hajim wal mahjum ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa sebelum Fathu Mekkah. Sebelum Fathu Mekkah. Kenapa? Karena Ja'far bin Abi Thalib selaku orang yang dibekam itu meninggal beberapa bulan sebelum Fatah. yakni pada perang Mu'tah. Kemudian yang menyelisihinya yakni yang menasikh, yang menghapus hukumnya adalah wa qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan puasa lagi muhrim. Ya. Dalam riwayat Muslim kata Syekh Ahmad Syakir, rawahu Muslimun. Baik. Kemudian ada kritikan dari Syekh Albani rahimahullahu taala di situ ya bahwa lafaz shaim itu dalam riwayat At-Tirmidzi. Adapun dalam riwayat Muslim hanya muhrim saja. Wa inna ma aslama Ibnu Abbasin ma'a abihi fil fath. Sementara apa? Sementara Ibnu Abbas masuk Islam bersama masuk Islam bersama dengan ayahnya pada peristiwa Fathu Mekkah. Pada peristiwa Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Jadi hadis ini aftarul hajim wal mahjum itu beliau sabdakan beberapa bulan sebelum Fathu Mekkah. Beberapa bulan sebelum Fathu Mekkah. Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ya dalam keadaan beliau muhrim yakni pada saat Fathu Mekkah. Jadi hadisnya Ibnu Abbas lebih belakang mutaakhir. Hadisnya Ibnu Abbas mutaakhir dan hadisnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib ini mutaqaddim. Maka hadisnya Ibnu Abbas memansuh hadisnya Ja'far bin Abi Thalib. Baik. Kata beliau, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah menambahkan keterangan, wa aidan fa inna Ibnu Abbasin innama sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada sanata asyri minal hijrah. Ya. Ditambah lagi bahwasanya Ibnu Abbas dikatakan oleh Ibnu Abbas, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau muhrim. Ihram yang dimaksud di sini bukan ihram pada Fathu Mekkah, tapi ihram pada haji wada. Karena ketika itulah Ibnu Abbas baru ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ahmad Syakir. Jadi hadis ini ihtajama wa huwa shaim muhrim ini terjadi pada tahun 10 apa? Pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah. Sementara hadisnya Ja'far bin Abi Thalib itu beberapa bulan sebelum Fathu Mekkah pada beberapa bulan pada tahun 8 Hijriah. Jadi jelas di sini bahwasanya hadis ini menasih ya hadisnya Ibnu Abbas menghapuskan hukum hadis Ja'far bin Abi Thalib. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa amma qaulus sahabiyyi hadza nasikhun li hadza wa lam yaqbalhu katsirun minal usuliyin li'annahu yarji'u ila naw'in min al-ijtihad wa qad yukhti'u fihi. Adapun ucapan sahabat ayat ini atau hadis ini memansuh hadis yang itu, maka banyak usuliyin tidak menerimanya. Tidak menerima. Kenapa? Karena ucapan sahabat yang seperti itu berpulang kepada ijtihad sahabat. Berpulang kepada ijtihad sahabat. Wa qad yukhti'u fihi, dan bisa jadi sahabat keliru dalam menetapkan apa itu mansuh. Ya.
Walaupun demikian, usuliyin masih menerima ucapan sahabat wa qabilu qaulahu hadza kana qabla hadza. Kejadian dalam hadis ini lebih dahulu dibandingkan kejadian yang tersebut dalam hadis itu. Nah, kalau yang seperti ini mereka terima karena ini mimbabil khabar. Mimbab apa? Al-khabar. Li'annahu naqil, dia hanya menukil kejadian. Wa huwa thiqatun maqbulur riwayah, dan para sahabat itu thiqah maqbulur riwayah. Jadi kata Ibnu Katsir, menurut usulin, kalau sahabat mengatakan ini ayat nasikh, menasakh hadis ini hadis afwan, ini hadis menasakh hadis itu, banyak usulin tidak menerimanya dan menganggap itu karena ada ihtimal ijtihad. Ada kemungkinan itu ijtihad. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa kalimat nasakh di kalangan sahabat a'am, lebih umum dibandingkan kalimat nasakh di kalangan ulama belakangan. Jelas ya? Nasakh di kalangan sahabat itu mencakup taksis al-umum atau taqyid al-mutlaq. Karena itulah usulin tidak berdalil dengan kalimat sahabat hadza nasikhun lihada. Tapi kalau seorang sahabat mengatakan hadza kana qabla hadza, hadis ini lebih dahulu diucapkan oleh Nabi SAW sebelum hadis itu, atau kejadian ini lebih dahulu terjadi sebelum itu, maka mereka menerimanya. Karena sahabat dalam hal ini konteksnya sebagai penukil, pembawa kabar, dan mereka semuanya thiqat. Ya. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ka hadits Jabir dalam riwayat rawahu Abu Daud An-Nasa'i, kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Bahwa keputusan terakhir gitu ya, dari dua amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu dari setelah memakan makanan yang disentuh oleh api. Ataukah ke hadis Ubay bin Ka'ab, kanal ma'u minal ma' rukhsatan fi awwalil Islam, thumma amara bil ghusl. Amara au umira bil ghusl. Bahwa hadis al ma'u minal ma', bahwa mandi wajib hanya wajib kalau di keluar mani, ini rukhsah di awal Islam. Kemudian belakangan diperintahkan mandi secara mutlak, yakni kalau berhubungan. Kalau sudah berhubungan. Taib ini, dalam hal ini Ubay bin Ka'ab beliau menukil saja, membawakan kabar bahwa hadis ini dulunya di awal Islam rukhsah. Ya, kemudian setelahnya disuruh mandi. Wallahu taala alam bisawab. Taib, naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.